Widuri di Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pantai terindah di pesisir utara Jawa Tengah. Pantai yang terletak tak jauh dari pusat kota Pemalang ini memiliki histori atau sejarah sehingga dinamakan Widuri. Terlepas dari keindahan yang dimiliki, pantai ini memiliki latar belakang cerita yang menarik, seperti halnya Pantai Widuri di Kabupaten Pemalang. Konon, pada abad ke-15, pesisir utara Jawa Tengah masih banyak terdapat hutan dan rawa-rawa. Warga yang tinggal pinggiran daerah itu pun masih sedikit. Di pesisir yang sekarang menjadi Kabupaten Pemalang, hiduplah sepasang suami istri, yaitu Ki dan Nyai Pedaringan. Walaupun pasangan ini berbeda jauh usianya, namun tidak menghalangi mereka untuk menjalin kasih. Nyai Pedaringan masih sangat muda, sedangkan Ki Pedaringan usianya sudah lebih dari setengah abad. Pekerjaan Ki Pedaringan adalah bertani, menanam palawija, dan semangka. Suatu hari, Nyai Pedaringan menyiapkan sarapan di gubuknya, sedangkan Ki Pedaringan bekerja di sawahnya yang jaraknya sangat jauh. Setelah Ki Pedaringan sudah pergi untuk bekerja, tiba-tiba di gubuknya datang seorang pemuda tampan. Ia meminta agar diizinkan masuk ke dalam gubuk. Pemuda itu dalam keadaan berdarah di lengannya. Nyai Pedaringan pun kaget melihat darah di lengan pemuda tadi, seperti ada pusaka kerajaan yang menancap. Dalam hati ia bertanya, siapakah orang ini? Si pemuda melihat raut muka Nyai Pedaringan yang kebingungan, kemudian ia segera memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Pangeran Purbaya. Saya penggawa dari Kerajaan Mataram yang sedang melaksanakan tugas memberantas pemberontakan yang dipimpin Salingsingan di Cirebon. Ucapnya, rupanya ada pasukan yang dipimpin oleh Salingsingan ingin menguasai tanah Jawa dari Mataram. Maka dari itu, utusan dari Kerajaan Mataram langsung turun tangan untuk menggagalkan niat para pemberontak. Sesuai dugaan, pasukan yang dipimpin Salingsingan berhasil dilumpuhkan Pangeran Purbaya, tetapi dengan meninggalkan luka pada lengannya. Dalam perjalanan kembali ke kerajaan, Pangeran Purbaya melihat sebuah gubuk yang berpenghuni. Lalu, ia berpikir untuk mengobati lukanya terlebih dahulu di sana. Tak lama, Pangeran Purbaya berpamitan dan meninggalkan sebuah keris sebagai tanda terima kasih. Sang pangeran berpesan bahwa keris yang bernama Simonglang itu agar dijaga dan dirawat. Terima kasih atas bantuanmu. Saya tinggalkan keris pusaka ini untuk dijaga dan dirawat. Saya berharap keris pusaka ini bisa menjadi pusaka daerah ini dan hanya boleh dimiliki oleh keturunan Pedaringan, kata Pangeran Purbaya. Nyai Pedaringan menerima keris pusaka itu dengan senang hati. Ia berjanji akan menjaga dan merawat keris Simonglang itu. Siapapun tidak berhak mengambil keris itu, kecuali Pangeran Purbaya, atau orang yang jarinya pangkas seperti jari Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya meneruskan perjalanannya ke selatan. Di tengah perjalanan, ia harus melewati sungai kecil yang melintang, yang dalam bahasa Jawa berarti Malang. Ia melihat sungai itu dari arah timur dan mengalir menuju barat yang lokasinya dekat dengan laut. Dia seperti mendapat ilham dari Yang Maha Kuasa untuk menamai daerah tersebut Pemalang. Sore hari, Ki Pedaringan baru sampai di gubuknya. Ki Pedaringan kesal dan heran karena biasanya Nyai Pedaringan membawakan bekal makanan. Tapi sampai sore, Nyai Pedaringan tidak datang. Kesal menjadi curiga karena melihat Nyai Pedaringan membawa sebuah keris yang biasanya dimiliki oleh seorang lelaki. Ki Pedaringan pun bertanya pada Nyai Pedaringan. Keris apakah itu? Dari mana kau mendapatkannya? Katanya. Nyai Pedaringan menjelaskan asal keris pusaka itu. Tadi ada seorang pangeran dari Kerajaan Mataram yang datang dengan luka di lengannya. Ia meminta obat untuk menyembuhkan lukanya. Setelah selesai, aku diberi keris pusaka ini untuk dijaga dan dirawat sebagai tanda terima kasih, kata Nyai Pedaringan yang sepertinya tidak dipercayai oleh Ki Pedaringan. Aku tidak percaya, kata Ki Pedaringan dengan amarah memuncak.
Ia tidak percaya dengan penjelasan istrinya. Lalu keduanya bertengkar hebat sampai Nyai Pedaringan mengambil keris pusaka itu dan memotong jari-jarinya yang lentik untuk membuktikan bahwa perkataan yang ia jelaskan adalah benar. Akan aku buktikan dengan ini. Jika darah yang keluar berwarna ungu, maka cintaku masih suci. Namun jika darah yang keluar adalah merah, berarti aku berbohong, kata Nyai Pedaringan. Darah segar mengalir dari jari-jarinya yang lentik. Bunga widuri itu pun berubah menjadi warna ungu. Melihat kenyataan itu, Ki Pedaringan menyesal tidak mempercayai perkataan istrinya yang sangat ia cintai. Aku meminta maaf karena sempat tak percaya denganmu. Ucap Ki Pedaringan meminta maaf kepada Nyai Pedaringan. Untuk menebus kesalahannya, Ki Pedaringan menyusul Pangeran Purbaya. Tapi sampai saat itu Ki Pedaringan tidak pernah kembali. Nyai Pedaringan mendapat julukan oleh warga sekitar Nyai Widuri yang hidup seorang diri di gubuk. Setiap hari Nyai Widuri selalu menanti kepulangan sang suami. Namun Ki Pedaringan tak pernah kembali lagi. Sampai akhir hayatnya Nyai Pedaringan menjadi janda. Dari peristiwa itu, kini nama Widuri dijadikan sebagai nama desa yang ditinggali oleh Nyai Pedaringan atau Nyai Widuri. Sama halnya dengan pantai yang tak jauh dari desa Widuri yang dinamakan Pantai Widuri. Begitulah asal-usul Pantai Widuri dari cerita rakyat Jawa Tengah. Asal-usul Pantai Widuri dapat ditarik sebuah pelajaran, yakni tetaplah berkata jujur apa adanya meski tak ada yang percaya daripada berbohong dan menimbulkan dampak yang besar di kemudian hari.